Berkati kami Tuhan dalam penerimaan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita, senang bertemu dengan kita semuanya. Hari ini kita mau diberkati. Untuk hari pertama ini saya mau terangkan BRK, Baptisan Roh Kudus. Besok saya akan terangkan Roh Kudus sebagai sahabat, penolong, dan penghibur. Dan di hari yang ketiga saya akan terangkan Roh Kudus sebagai penuntun hidup ke dalam kebenaran rencana Tuhan. Nah, saya ajak kita semuanya untuk antusias ya. Sama-sama kita antusias. Bilang sebelahnya antusias, semangat ya, antusias. Jangan biasa-biasa aja ya. Saudara, karena para murid-murid itu menunggu 10 hari. Mereka bertekun menantikan janji Bapa. Kita akan belajar di slide berikutnya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sepertinya belum jadi saksi nampaknya cara bacanya ya. Mari kita baca dengan cara yang lebih semangat lagi. 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah pernyataan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, kepada 12 rasul, jangan meninggalkan Yerusalem karena akan ada janji Bapa. Janji Bapa adalah baptisan Roh Kudus. Siapakah yang melakukan baptisan Roh Kudus? Yesus. Nah saudara, saya rindu agar saudara hari ini menerima baptisan Roh Kudus. Kalau saudara percaya dan haus, saya percaya saudara akan mengalami sesuatu yang berbeda. Saya mau terangkan. Bahasa roh itu tidak bisa diajari. Bahasa roh itu tidak bisa dibuat-buat. Bahasa roh itu tidak bisa dipaksakan. Bahasa roh itu hanya diberi kepada orang yang percaya dan orang yang rindu, haus, kepingin. Maka Roh Kudus akan turun dalam dirinya. Jadi saudara tenang, percaya. Hari ini saya berdoa, ini doa saya. Sebenarnya banyak kali ini pelayan-pelayan gak datang ya. Tapi kita doakanlah. Ini salah satu target saya sebagai gembala. Supaya setiap pelayan-pelayan Tuhan gereja GBI Pelita, bahkan jemaat bisa mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah saudara, kalau saudara menerima Roh Kudus, saudara dikatakan jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Wow, luar biasa. Kalau engkau merasakan sesuatu kepenuhan Roh Kudus, saya percaya saudara, saya nggak bisa menerangkannya dengan dengan letter lead. Kayak mana ya, kalau saya katakan ada roti, kue, manis enak gitu ya. Kan nggak bisa saya terangkan samamu, enak kali loh kue ini. Manis kali, lembut kali. Yang bisa kalau itu adalah saudara rasakan. Kalau engkau rasakan baru kita bisa sama-sama bisa mengatakan yang pas. Jadi saya mau katakan beberapa di antara saudara belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya rindu malam ini percaya, haus, minta engkau penuh Roh Kudus. Saya terlalu percaya. Semuanya kembali kepadamu. Kedua, bagi engkau yang sudah baptisan Roh Kudus tapi masih jarang kau pakai. Hari ini saya mau katakan, sayang, senjata dikasih untuk dipakai. Itu senjata. Jangan saudara takut makainya. Nah saya akan ajak kita sama-sama berikutnya. Next, setelah bertobat dan menerima Yesus, maka kita akan menerima penggenapan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Jadi baptisan Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat. Ya, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah mengalami baptisan selam.
Orang yang bertobat. Atau saudara nggak mengalami baptisan selam pun tapi udah bertobat. Engkau buka hatimu, engkau bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi saudara harus percaya baptisan Roh Kudus itu adalah di firman Tuhan. Sehingga tujuannya satu, agar engkau jadi saksi. Katakan, supaya saya jadi saksi. Tuhan berikan saya kuasa Roh Kudus. Amin. Agar engkau menjadi saksi. Saya lah saksinya, paling gak berani lihat orang ngomong kayak gini. Paling gak berani saya menatap, jangankan serame ini. Saya jumpa satu orang, dua orang aja udah minder, udah malu. Tapi setelah saya penuh Roh Kudus, saya khotbah di depan 5.000 orang, gak takut. Kalau di Alkitab kan contohnya Petrus. Seorang yang pembimbang, seorang yang emosional, seorang yang masih belum stabil, tapi penuh Roh Kudus. Bahkan dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Apa yang terjadi? Setelah penuh Roh Kudus, dia orang yang paling radikal. Paling radikal. Bahkan 3.000 jiwa bertobat dalam khotbahnya. Jadi saya hanya katakan itu Petrus ya. Saya gak usah jauh-jauh lah Petrus, saya aja lah saksinya. Ngapain saya bohong-bohongin saudara? Saya saksinya, saya paling gak berani lihat orang. Paling gak percaya diri. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, nanti kau bisa bersaksi. Firman Tuhan lancar kali keluar dari lidahmu. Karena seluruh kuasa Roh Kudus itu menjadikanmu saksi. Makanya itulah pesan Tuhan terakhir ketika dia naik ke sorga. Jangan pergi, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa tergenapi. Yaitu pencurahan Roh Kudus. Engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Itu yang ngomong Yesus langsung. Yang dituliskan oleh Dr. Lukas. Artinya ini pesan yang serius dari Yesus. Kalau saudara menangkap ini anak-anak muda, anak-anak gadis, engkau yang masih SMA, anak yang masih kuliah. Ada sesuatu yang malam ini akan berubah hidupmu menyala-nyala. Berikutnya kita akan belajar 3 hal penting mengenai baptisan Roh Kudus. Yang pertama makna baptisan Roh Kudus. Pentingnya baptisan Roh Kudus. Langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Saya ajar yang pertama, next. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Untuk semua orang yang telah disucikan hatinya, yang bertobat. Artinya orang yang terima darah Yesus. Orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Orang yang bertobat. Jadi orang yang belum bertobat gak bisa baptisan Roh Kudus. Kalau belum bisa sekaligus dia dibaptis selam. Saya waktu membaptis orang di Danau Toba, saya baptis kemudian mereka sekaligus berbahasa Roh Kudus. Itu bisa aja terjadi. Jadi tidak terlalu kaku. Tapi pada umumnya bertobat dulu baru dibaptis Roh Kudus. Nah saudara, itu karunia. Jadi baptisan Roh Kudus itu karunia. Nggak usah paksa ya, please ya. Nanti tolong jangan ada yang maksa ya, jangan paksa. Oh ini kok bisa ngomong gini. Kalau kau paksakan, nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan. Bahasa Roh Kudus itu bukan keharusan. Bahasa Roh Kudus itu atau baptisan Roh Kudus itu kehausan, kerinduan. Dan tolong jangan disalahgunakan ya. Jangan merasa kalau udah dibaptis Roh Kudus, rohanimu lebih dewasa dibandingkan yang belum. Gak ada, gak. Itu hanya membantumu agar engkau menjadi saksi. Supaya engkau memberitakan Injil di keluargamu, di tempat kerjamu, di kuliahmu, di tetanggamu, di kota dan bangsa-bangsa. Jadi jangan merasa, oh aku udah berbahasa roh lebih rohani. Jangan ada saling menghakimi ya. Saya berharap saudara menangkap. Jadi itu karunia, pemberian Tuhan. Namanya pun karunia. Pemberian, gak bisa dong dipaksakan. Tapi bisa diminta, itu loh maksudnya. Ngerti ya? Bisa diminta kalau mau. Asal percaya. Jadi kalau engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya percaya ada kekuatan yang luar biasa. Dan ketika engkau membaca Alkitab, firman itu dalam kau tangkap. Firman itu bisa jadi rema kau tangkap. Bahkan engkau nyanyi gak asbun.
Kau bisa doa 2 jam, 3 jam, 4 jam gak bosan. Coba kalau engkau nggak mengalami kepenuhan Roh Kudus, doa 15 menit, udah bingung apa mau dibilang. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, 1 jam, engkau bilang kayak 10 menit. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang membuat engkau hatimu berkata-kata. Jadi bahasa Roh Kudus bukan bahasa yang kita buat-buat, tapi bahasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita keluarkan dari hati kita. Jadi tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Saya rindu, ini adalah pengakuan iman GBI. Saya rindu agar saudara adalah kerinduanmu kalimatnya begini. Tuhan, aku rindu penuh Roh Kudus. Aku rindu baptisan Roh Kudus. Berikan aku bahasa Roh Kudus. Tuhan tolong aku, berikan aku rindu. Yang begini dapat. Yang begini dapat. Tapi kalau yang begini, aku rindu. Aku rindu. Nah, ini patung. Mau topang tangannya kayak manapun kau dapat. Namanya orang rindu kan, Tuhan aku rindu, aku kepingin. Penuhkan aku dengan Roh Kudus. Jadikan aku saksi Tuhan. Beri aku Roh Kudus. Penuhkan saya dengan Roh Kudus. Ingat ya, ketika engkau terima Yesus. Sebenarnya engkau sudah menerima Allah Trinitas. Ingat ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, itu ketika saya bertobat terima Yesus, 3-tiganya udah ada sama saya. 3 pribadi ini. Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga. Jadi 3-tiganya udah ada sama saya. Tetapi untuk kepenuhan Roh Kudus saya belum mengalaminya. Oleh karena itu saya perlu dibaptis dengan Roh Kudus supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Jadi jangan salah ya, ketika orang yang sudah punya Yesus di hatinya, udah punya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Udah punya Allah Trinitas. Tapi ingat, Allah Trinitas sekarang yang bekerja di gereja adalah Allah Roh Kudus. Jadi yang mewakili Allah Trinitas itu sekarang adalah Allah Roh Kudus. Karena Allah Bapa di atas dan Allah Roh Kudus, Allah Anak sebelah daripada Allah Bapa. Ngerti ya? Jadi pribadi yang 3 itu sekarang di hati kita dalam wujud Allah Roh Kudus. Siapakah Allah Roh Kudus? Tuhan. Jadi jangan bingung. Dia adalah Tuhan daripada wujud pribadi yang 3 itu yang ada di hati kita. Maka dia bilang lebih baik aku pergi ke rumah Bapa supaya aku mencurahkan penghibur. Nah, besok saya terangkan itu. Sahabat, penghibur dan penolongmu. Supaya engkau tidak pernah kesepian. Dibaptis Roh Kudus berarti kita dipenuhi atau dikuasai serta dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus akan memakai hidup kita menjadi saksi Kristus. Jadi dipenuhi Roh Kudus bukan, tolong ya jangan salah ya, bukan bahasanya yang penting. Perhatikan baik. Jangan kalian jadi bahasanya kurang keren bahasa Roh Kudusmu. Kerenkan sedikit lah. Gak bisa dikeren-kerenkan itu. Bahkan ada yang bilang kok sama semua bahasa Roh Kudus kalian. Coba. Kalau saudara pergi ke satu daerah Aceh, dialeknya kan dialek Aceh, betul? Kalau pergi saudara kepada ke daerah Prancis, dialeknya pasti kan dialek Prancis. Kalau demikian juga kalau kita sini kepenuhan Roh Kudus nggak jauh-jauh beda bentuk dialeknya, tapi nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa diseragamkan gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan sama saudara, bukan bahasanya goal saya, goal Tuhan. Please. Hidupmu yang dipimpin Roh Kudus. Cara ngomongmu dipimpin Roh Kudus. Cara menikahmu dipimpin Roh Kudus. Mata dipimpin Roh Kudus. Telingamu dipimpin Roh Kudus. Lidah dipimpin Roh Kudus. Pikiran dipimpin Roh Kudus. Seluruh hidupmu dipimpin Roh Kudus. Kalau itu yang terjadi padamu, saya percaya sesuatu yang luar biasa, cara kerjamu, kehidupanmu. Jadi bukan masalah bahasa di sini. Bahkan saya lebih hormat sama orang gak punya bahasa Roh Kudus, hidupnya tertib. Daripada orang yang berbahasa Roh Kudus, hidupnya ngaco. Aneh. Ini yang membuat batu sandungan. Ini sandungan. Ini yang membuat jadi batu sandungan. Jadi orang takut berbahasa Roh Kudus. Karena orang yang berbahasa itu tidak menunjukkan
cara hidupnya sesuai dengan buah Roh Kudus. Ingat ya, gak semua yang rusak seperti itu ya, tolong. Masih ada yang bagus-bagus. Lihat di gereja ini masih ada yang bagus. Saya gak sempurna, tapi saya tidak menyimpang dari firman Tuhan. Saya hanya sedihnya di situ. Bisa dia berbahasa Roh Kudus, ngampuni pun gak bisa. Bisa dia bahasa Roh Kudus, perzinahan jalan. Ini saya gak masuk akal saya. Itu yang menyedihkan Tuhan. Padahal kan Tuhan bilang tadi, engkau menerima kuasa Roh Kudus supaya engkau menjadi saksi. Katakan, supaya saya menjadi saksi. Bilang sebelahnya, supaya engkau jadi saksi. Bilang sebelahnya. Amin. Coba lihat wajahnya aja, saksi enggak dia, cocok enggak dia dari wajahnya. Dari wajahmu pun nampak loh engkau jadi saksi. Kalau wajahmu layu, saksi gimana? Semangat, sukacita. Meskipun banyak masalahmu, banyak tantanganmu, Roh Kudus yang ada padamu membuat engkau semangat dan sukacita. Amin. Ya, jadi jangan jadi batu sandungan, jangan lihat contoh yang salah ya. Masih banyak contoh yang benar. Makanya saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan, penuhkan saya dengan Roh Kudus. Supaya aku jadi saksi di keluarga mertuaku. Supaya aku jadi saksi di keluarga besarku, di tetanggaku, di orang lain. Kedua berikutnya, pentingnya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa. Katakan janji Bapa. Saudara percaya kalau Bapa berjanji pasti diberi? Amin. Bapa yang berjanji loh. Bapa yang berjanji. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Saya ajak saudara agak lebih banyak baca ayat-ayat dulu ya. Bilang sebelahnya fokus banyak ayat-ayat ini saudara. Mari sama-sama kita baca. Bisa dibuka Yoel 2 ayat 28 sampai 29 ya kita baca. Karena kalau saudara nggak pakai ayat nanti kita sepertinya asal comot-comot. Supaya ada dasarnya. Ya 1, 2, ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat ini jelas janji Bapa. Melalui Nabi Yoel, ini di PL, di kitab Yoel pun sudah ada. Di PB pun ini diulangi kembali. Apa janji Bapa? Ada pencurahan Roh Kudus. Ada pencurahan Roh Kudus. Malam ini kita malam pertama. Ada gereja yang 10 malam loh. Ini beberapa gereja udah masuk dia ke malam yang ke-6 atau ke-7. Saudara, kita belajar untuk 3 malam. Saya percaya gak sia-sia engkau datang. Walaupun beberapa tadi kena hujan. Aku yakin Tuhan berkati. Ya gak sia-sia engkau datang saudara. Nah saudara, janji Bapa, pencurahan Roh Kudus. Yang berikutnya kita lihat Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Sama-sama kita membacanya. 1, 2. Ya, Lukas 24 ayat 49. Oke, 1, 2 ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan janji Bapa. Janji Bapa apa? Supaya engkau diperlengkapi. Karena Tuhan tahu kau gak kuat menghadapi penderitaan dunia ini. Engkau gak kuat menghadapi tekanan, masalah dalam dunia ini. Engkau gak kuat menghadapi situasi dunia ini. Engkau hanya kuat bersama Roh Tuhan. Maka dia mau memperlengkapi engkau. Saya bisa menyadari saya gak kuat dengan persoalan saya. Tapi karena ada Roh Kudus, itu yang menguatkan saya. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, karunia berbahasa Roh Kudus menguatkan diriku sendiri, menguatkan dirimu sendiri. Jadi ada 2 bahasa Roh Kudus, ada yang bisa ditafsirkan, ada yang gak ditafsirkan. Kalau yang ditafsirkan itu bisa menguatkan jemaat. Yang tidak ditafsirkan menguatkan dirimu sendiri. Dan berbahasa Roh Kudus itu juga adalah bisa menjadi bahasa doa, bahasa penyembahan.
Oleh karena itu engkau semangat, Tuhan mau engkau diperlengkapi malam ini saudara. Katakan, saya diperlengkapi malam ini. Amin. Ya, saudara, yang berikutnya saudara, kita baca Kisah 1 ayat 4. Ini masalah janji Bapa. Saudara percaya kalau Bapa berjanji pasti digenapinya? Amin, saudara. Ini janji Bapa, bukan yang kita buat-buat, saudara. Ini adalah janji Bapa. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Ngapain? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Pada ayat 5-nya, sama-sama dibaca. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Bukan rasul yang ngomong tadi. Di Alkitab yang menuliskannya adalah Dr. Lukas. Tapi ini dari mulut Yesus langsung. Ini perkataan Yesus langsung. Enggak cukup kita hanya menerima baptisan air. Saya udah gak persoalkan ada orang yang baptis air sedikit, air yang banyak. Cuma kita di GBI, dia anjurkan seperti Yesus, diselamkan. Tapi tidak memaksakan. Nah saudara, ayat ini berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, BRK. Itu enggak, itu adalah Yesus langsung yang bicara, BRK, baptisan Roh Kudus. Apa arti baptisan Roh Kudus? Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi bedakan ya, ketika kau terima Yesus, sudah ada Yesus di hatimu, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa. Tapi untuk kepenuhan Roh Kudus, engkau perlu namanya baptisan Roh Kudus. Saudara, penting ini kita lakukan. Yang berikutnya saudara, B, memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa Allah. Udah kita baca tadi itu. C, memampukan orang percaya untuk hidup kudus. Nah ini perhatikan, 2 Petrus 1 ayat 3. Ini yang saya lakukan sering. Ketika ada goda-godaan untuk hal-hal yang zina, hal-hal yang cabul, ya perhatikan laki-laki. Laki-laki kan lemahnya di situ. Nah, ketika lihat wanita pikirannya macam-macam, perhatikan, gak ada yang kuat. Gak ada yang kuat. Wanita juga sama aja. Sekarang ini sudah beda tipis. Imbang. Rusaknya sama. Sama. Tapi kalau saya sudah tes diri saya. Kalau saya sudah berbahasa Roh Kudus, pikiran saya kudus. Kalau saya sudah berbahasa Roh Kudus, hal-hal yang suci, yang kudus. Ya, saya juga sama kayak kalian kan. Laki-laki sama kita. Kadang-kadang kan pikiran ini bisa tergoda. Bisa lah. Gak ada. Saya bukan terbuat dari besi. Masih sama. Kalau disentuh masih terasa. Tapi saya mau katakan, apa yang membuat saya menang? Nah ini, saya berbahasa roh. Saya tahu, saya bisa jatuh. Saya tahu, saya bisa lemah di situ. Tapi kalau saya sudah menggunakan kepenuhan Roh Kudus itu, saya bisa menepis dengan cepat. Makanya saya sering di mobil berbahasa Roh Kudus. Saya sering di tempat-tempat sendiri saya berbahasa Roh Kudus. Kalau tidak, pikiran laki-laki bisa hidup yang aneh-aneh. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi membuat kita bisa berpikiran kudus dan suci. Dengar ya sekali lagi, istri-istri pun banyak yang selingkuh. Anak gadis pun banyak yang menyerahkan tubuhnya. Di dunia ini sudah mengerikan. Kampus-kampus itu banyak kumpul kebo. Bebas masuk. Sorry, termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Tapi pelayan Tuhan yang penuh Roh Kudus. Tidak akan mungkin dia sanggup melakukan itu. Kecuali kalau dia lupa menggunakan senjatanya. Kalau dia seperti Daud lupa menggunakan kuasa Allah yang ada padanya. Sehingga dia membiarkan dirinya mengintip Batseba.
Pesan saya sama saudara, lupakan yang lalu ya. Yang lalu kalau ada kesalahanmu, udahlah. Yang lalu diampuni Tuhan. Tuhan mau memperbaiki hidupmu ke depan. Yang lalu semua kita pernah mengalami gagal, salah, jatuh. Tapi Roh Kudus membangkitkanmu. Jadi hatimu tenang, gak usah tertuduh. Yang penting ke depan jangan lakukan lagi. Di luar sana, aduh jangan lagi lah cerita, ngeri. Maaf, bicara masalah seks di luar sana, gila. Mak-mak sama gilanya. Lebih gila pun mak-mak daripada bapak-bapak. Serius. Mak-mak gak takut bicara masalah seks. Ngomong seks itu gak gugup. Itu gugup. Kita kan harusnya lebih hati-hati ngomong masalah yang saat itu. Tapi sekarang itu sepertinya bicara-bicara itu biasa. Anak-anak muda gak gampang kau melepaskan gadgetmu pornografi. Kalau dicek malam ini kira-kira masih adakah di gadgetmu pornografi. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, saya percaya malam ini gadgetmu akan kau serahkan untuk menjadi gadget yang suci dan kudus. Amin. Kalau juga tidak, baptis gadgetmu dalam air. Aku percaya akan mati. Daripada engkau mati akibat gadget itu, lebih bagus gadget itu yang mati. Saudara, ya supaya hidupmu saleh. Amin saudara. Saya mengajak sama saudara, bukankah roh Allah padamu lebih kuat daripada roh dunia ini? Godaan dunia ini mengerikan. Paling tinggi masalah cinta uang, keinginan daging, keinginan mata. Wis, tinggi sekali lah masalah ini. Keinginan daging, perzinahan, percabulan. Waduh, rata-rata orang mimbar, pengkhotbah, WL, singer, pemusik. Kalau tidak penuh Roh Kudus, jatuh. Karena roh dunia ini di situ kenanya. Itu yang lebih disentuh oleh banyak orang, bisa dirasakan. Dan hanya satu yang bisa mengalahkan itu. Kalau engkau melekat dengan Roh Kudus. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus. Kalau engkau menggunakan senjata itu. Saya bersyukur diberikan Tuhan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga ketika ada pikiran-pikiran, saya berbahasa Roh Kudus. Saya terus berbahasa Roh Kudus. Saya tahu dan saya menang. Di mana-mana godaan cobaan ada. Saudara yang saya kasihi, anak-anak muda, anak-anakku. Jaga. Biarlah malam ini engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga engkau menjaga kesucian tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Namanya pun Roh Kudus. Tinggal di tempat kudus. Amin. Ya, mana bisa bait Roh Kudus tapi dia tinggal di tempat yang najis. Nggak bisa. Bukan berarti ketika saya terima Roh Kudus, saya buat najis, Roh Kudus keluar. Enggak ya, Tuhan nggak keluar masuk ya. Ingat perhatikan. Ya, Tuhan nggak keluar masuk. Tukang parkirnya keluar masuk, kok Tuhan tidak, saudara. Dia tetap ada di sini. Hanya kalau saya berbuat najis, dia nggak bekerja. Understand? Dia justru sedih, dia mengingatkan, dia menegur. Don't do it. Jangan lakukan itu. Aku mengasihimu. Dia nggak mengintimidasi, dia menuntun kepada kebenaran. Berikutnya, langkah-langkah menerima baptisan Roh Kudus. Saya rindu saudara, nanti ketika kita doa yang sudah bahasa Roh Kudus, saya minta saudara keluarkan bahasa Roh Kudusmu dengan maksimal. Latih. Gas. Yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, ingat, baptisan Roh Kudus ditandai dengan berbahasa Roh Kudus. Bahasa lain, bahasa baru, itu tinggal bahasanya aja dibedakan. Bahasa lidah, sama, itu artinya berbahasa Roh Kudus. Ya bagi engkau yang belum, kalau engkau percaya dan engkau rindu, engkau haus, engkau berkata, aku rindu, aku kepingin. Zup. Ingat ya, sedikit aja menolak di otakmu pasti gak dapat. Sedikit aja di pikiranmu, penolakan sedikit aja, 0,01% gak dapat. Engkau sampai harus 100%. Aku percaya, aku penuh Roh Kudus, aku bisa penuh Roh Kudus. Saudara, pertama percaya terhadap firman Tuhan.
Yohanes 7 ayat 38. Sama-sama kita baca. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Bersama-sama 1, 2 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi percaya, kalau engkau percaya bahwa engkau meminta Roh Kudus, enggak mungkin dikasihnya Roh Kudus. Kalau engkau meminta roti kepada Bapa di rumah, enggak mungkin dikasihnya batu bata. Walaupun hampir mirip. Jadi kalau engkau meminta Roh Kudus, pasti Roh Kudus dikasih. Percaya, katakan percaya. Kalau percaya pasti dikasih. Tapi kalau sedikit aja nggak percaya, nggak dapat. Yang berikutnya, Kisah 10 ayat 45 sampai 47. Kisah 10 ayat 45 sampai 47. Oke, sama-sama kita baca ya. Ada dasar firman Tuhannya. 1, 2 ya. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi saya katakan tadi tidak kaku ya. Pada umumnya baptisan air dulu, baru baptisan Roh Kudus. Nah, tapi bisa juga terjadi tidak menjadi kekakuan. Nah, ayat ini jelas dikatakan, mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi ketika engkau berkata-kata dengan bahasa roh, engkau sedang memuliakan Allah. Dan bahasa roh itu ingat, bukan bahasa yang kau buat, tapi bahasa yang diberikan Allah ke dalam hatimu untuk kau keluarkan, kau ucapkan. Yang berikutnya adalah haus dan rindu akan Roh Kudus. Nah, ini saya katakan haus dan rindu akan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Ya, sama-sama kita baca. Tadi katakan pertama percaya, kedua haus. Katakan haus. Haus itu artinya rindu ya, rindu. Jadi kalau orang haus, aku pun haus. Teringat haus, betul-betul haus juga. Orang haus itu, ya orang haus kan rindu ya. Dia pasti dia akan haus, namanya haus dia buka mulut kan. Minum kan. Namanya haus. Nah nanti pun kalau engkau haus akan Roh Kudus, jangan mulutnya ditutup. Gak dapat. Harus engkau percaya, Tuhan aku percaya bahwa janji Bapa tergenapi dalam hidupku. Aku percaya, aku dibaptis Roh Kudus. Aku percaya, malam ini aku menerima bahasa Roh Kudus. Beri kepadaku Tuhan. Langsung zep. Jangan pikirkan apa yang mau kau bilang. Halo please ya. Jangan pikirkan apa yang kau bilang. Jangan pikirkan apa duluan ya. La atau li lu. Nalilu. Bukan. Jangan mikirkan apa mau ku ucapkan. Gak usah. Yang kasih itu siapa? Tuhan. Bapa yang ngasih. Amin. Yang membaptismu baptisan Roh Kudus siapa? Yesus. Yesus yang ada di tempat ini sekarang. Saya bisa merasakan dia ada di tempat ini. Dia membaptismu dengan baptisan Roh Kudus malam ini. Dan dia membaptis orang yang percaya. Orang yang haus. Orang yang rindu. Pasti dibaptisnya engkau malam ini. Saya berdoa semua kita mendapatkannya ya. Yang berikutnya adalah datang dan meminta dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, datang dan meminta dengan iman kepada Tuhan Yesus. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika engkau meminta, Tuhan, Bapa, berikan aku, penuhkan aku dengan Roh Kudus. Percaya dan percaya, bahkan engkau percaya, engkau pasti menerimanya. Dengan kerinduan, dengan rasa haus,
dengan rasa rindu. Berikan aku malam ini. Aku mau jadi saksimu. Aku mau Engkau berikan kuasa Roh Kudus. Aku mau jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan berikan aku malam ini. Kalau itu yang kau ucapkan malam ini, nanti kau akan dapat. Saya percaya saudara. Amin. Dan minta dengan iman saudara ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya diganti anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur atau memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa yang mau minta Roh Kudus? Amin. Kalau engkau minta Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus yang diberikan Bapa. Orang jahat aja kita minta nasi, masih nasi dikasih. Apalagi lah Bapa di sorga. Malam ini kalau jangan takut ya, jangan ragu ya. Beberapa di antaramu, beberapa bisa saya rasakan masih bingung ini. Ada beberapa gak ngerti, gak apa-apa. Gak harus kau paksakan malam ini. Paling tidak kau dengar dulu pengajarannya. Karena saya dulu 2 tahun menunggu. Saya sudah kiri kanan, saya sudah ikut ibadah ini 2 tahun saya menunggu. Gak apa-apa, pokoknya dengar, pelajari. Puji Tuhan kalau malam ini kau dapat. Puji Tuhan juga, mana tahu besok malam dapat. Puji Tuhan juga, mana tahu malam ketiga kau dapat. Puji Tuhan juga, karena hari Minggu ini kita temanya yaitu pencurahan Roh Kudus membakar hatiku. Jadi hari Minggu ini semua jemaat yang datang dibakar dengan api Roh Kudus. Amin. Ya, akan terbakar. Jadi artinya bisa aja. Kok gak dapat juga? Jangan rendah diri. Bisa di kemudian hari. Sekali lagi ini bukan untuk anggar jago. Tapi untuk engkau jadi saksi. Hidupmu berubah. Hidupmu menjadi orang yang dipimpin Roh Kudus. Jadi malam ini kau minta Roh Kudus. Kalau kita minta Roh Kudus, yang diberikan Roh Kudus. Don't worry, jangan khawatir. Beberapa, dulu saya kenapa 2 tahun? Ada di otakku, gak Roh Kudus ini. Kayaknya dibuat-buat, karena kan saya kan dari HKBP. Gak ngerti lah. Gak ngerti kan. Di gereja kami, ya kan dulu kan gak ada yang seperti itu. Apa? Kadang-kadang kita merasa seperti gak masuk akal memang. Percaya saya katakan. Tuhan gak bisa kau buat dengan akalmu. Kalau Tuhan semua kau akal-akalkan, gak Tuhan lagi namanya. Kalau Tuhan semua bisa kita buat di otak kita ini, dia bukan Tuhan lagi. Dia melebihi daripada pikiran dan pikiran kita. Maka baca Alkitab dengan iman dan pimpinan Roh Kudus. Pakai edukasi pikiranmu boleh. Tapi jangan pikirkan 100% dengan kemampuan otakmu. Sehingga ada doktor teologi, tapi akhirnya ateis. Lucu ya. Doktor teologi, S3 teologi, tapi ateis. Kenapa? Otak yang dia pakai membahas Alkitab. Hari ini, izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Saudara, yang berikutnya adalah didoakan atau lewat penumpangan tangan oleh hamba Tuhan. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama kita baca. Kisah 19 1 sampai 6. Oke, sedikit lagi ya. 1 sampai 6. 1 2 ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Perhatikan. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus."
Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu akan telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Perhatikan baik. Siapa bilang bahasa roh sudah habis? Tidak. Bahasa roh akan stop kalau Yesus sudah datang. Ya, bahasa roh akan stop kalau Yesus sudah datang. Saudara, bahasa roh masih ada. Kenapa? Karena itulah senjata kita. Karena itulah kekuatan kita untuk hidup kudus. Itulah kuasa untuk kita menjadi saksi. Itulah kuasa untuk kita bisa memberitakan firman. Itulah kuasa, dengar anak muda, dengar anak gadis. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau akan berani bersaksi kepada orang lain. Engkau punya keberanian yang luar biasa. Engkau akan berkata-kata di luar pikiranmu. Firman yang pernah kau baca akan disingkapkan Roh Kudus. Sehingga engkau akan mulai bersaksi di kampus, bersaksi di kos, bersaksi di tengah tetanggamu. Karena untuk itulah engkau ada dalam dunia ini. Supaya engkau menjadi saksi. Saudara ada di dunia ini bukan supaya gelarmu S3. Bukan supaya engkau kaya. Bukan engkau menjadi orang hebat. Tapi satu tujuan Yesus. Engkau di dunia ini. Engkau dipilihnya. Agar engkau menjadi saksi. Dan engkau berbuah. Dan buahmu lebat. Nama Bapa dipermuliakan. Saya berdoa setiap saudara. Sekotor apa hidup yang dulu. Roh Kudus tetap mengasihimu dan rindu memakaimu. Lihat Paulus seorang pembunuh. Saulus. Roh Kudus menjamah dia. Bahkan 3 hari dia buta. Setelah penumpangan tangan dari Ananias. Apa yang terjadi? Dia melihat dan penuh Roh Kudus. Luar biasa. Dan akhirnya dia bersaksi luar biasa. Dan 2/3 dari PB, Perjanjian Baru, tulisan daripada Rasul Paulus. Kenapa? Lihat wanita Samaria itu yang berzina itu. Penuh Roh Kudus. Dan dia bersaksi di Samaria. Hampir satu kota Samaria bertobat. Saya mengajak sama saudara. Hari ini engkau akan menerima. Kemudian yang terakhir. Menerima dan bertindak dengan iman. Menerima dan bertindak dengan iman. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sama itu dengan bahasa roh. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan baik, yang belum baptisan Roh Kudus, ingat yang memberikan perkataan itu bukan dibuat-buat. Bukan dipaksa. Roh Kudus yang di hatimu itu yang akan mengeluarkan kata-kata itu. Dari dalam hatimu akan ada aliran-aliran air kehidupan. Jadi jangan ada yang berkata les bahasa roh. Enggak ada. Di mana pula les bahasa roh? Banyak kali penyesatan di TikTok itu. Kita gak pernah ajarkan itu. Ini karunia, pemberian Tuhan. Supaya engkau dapat kuasa itu. Rasakan kepenuhan Roh Kudus malam ini. Kisah 19 ayat 6 tadi sudah dijelas dikatakan. Penumpangan tangan Rasul Paulus membuat terjadi. Mereka berbahasa Roh Kudus. Saya rindu malam ini. Malam pencurahan Roh Kudus. Pertama GB Pelita. Di hari pertama ini, saya rindu, siapapun engkau, sejahat apa, sekotor apa hidupmu, Roh Kudus ingin menjamahmu. Bahkan Roh Kudus yang ada di hati kita, menuntunmu kepada kesucian, kesalehan. Engkau tidak akan suka kepada hal yang najis, kepada dosa, kepada hal yang sia-sia. Engkau akan hidup kepada hal yang suci, kepada yang kudus. Ngomong kotor-kotor yang porno pun kau gak suka. Melihat pun kau akan jijik. Memikirkannya pun kau akan tidak mau. Itu oleh karena kuasa Roh Kudus. Anak-anak gadis, tubuhmu menjadi suci. Disucikan oleh darah Yesus. Ya ingat, engkau suci gak bisa oleh karena bahasa roh, oleh darah Yesus. Tapi menjaga kesucianmu adalah dengan kepenuhan Roh Kudus.
Bahkan engkau akan bisa bingung, kenapa aku jadi bersaksi ya? Kenapa aku rajin menginjil ya? Di kos-kosmu banyak orang bertobat, nangis, kau ajak ke gereja, bawa terima Yesus. Mereka menjadi orang yang berubah hidupnya. Bahkan orang akan berkata, kenapa senang dekatmu ya? Dekatmu seperti dekat kehidupan. Membuat aku semangat, membuat aku sukacita. Hidupmu berbeda. Please, anak-anakku yang melayani di depan, please. Tangkap pesan malam ini. Saya bangga dan senang engkau bisa lompat-lompat, bisa melayani. Tapi saya rindu kau hidupmu berubah. Itu yang kurindukan sebagai Bapak Gembala. Sebagai Bapak Rohani, itu yang kurindukan. Saya senang kau di sini ada. Saya senang kalian bernyanyi di sini. Tapi kalau nggak berubah cara ngomong, nggak berubah pikiranmu, nggak berubah cara kerjamu, cara belajar, cara hidup, belum sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin engkau berubah. Di luar sana banyak menantikan engkau. Di luar sana kiri kanan kita banyak narkoba. Kita ini gereja dikelilingi narkoba ini. Sebelah gang ini, pos itu. Mereka hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesesatan. Tuhan pakai engkau. Lihat, kalau engkau penuh Roh Kudus, kau akan berani bersaksi. Engkau sangat berani. Tentunya dengan hikmat Roh Kudus. Pesanku ke kamu anak-anakku, anak-anak muda. Saya terus berdoa tiap hari kepada jemaat. Saya enggak bisa mendampingimu. Roh Kudus yang mendampingimu. Saya enggak bisa jaga anak-anakku dua-dua. Hanya Roh Kudus yang menjaga mereka. Terlalu banyak orang jatuh dengan perzinahan. Terlalu banyak orang jatuh dengan hidup bebas. Baik suami istri kacau. Mereka butuh Roh Kudus yang menolong. Mereka butuh Roh Kudus yang menyucikan untuk menjaga kesucian, kekudusan. Saya berdoa, punyalah hatimu yang rindu. Mungkin kau malam ini, aku belum mengerti Pak Pendeta. Mungkin sama kayak saya. Gak apa-apa, Roh Kudus itu sabar. Paling tidak engkau akan berkata, penuhkan aku malam ini Tuhan. Berapa banyak yang mau minta kepada Bapa dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.